كلية علوم القرآن عنبد. معكم الأخ USB Quran Edu Institute حفظ الله. مادة المخارج الحروف قرآن الدفعة الأولى لمجموعة الإخوان. بسم الله. Sahib Ahlul Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahib Ahlul Quran dan sahabat pecinta Quran YouTube dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini setelah kita bersama-sama insyaallah menghadirkan niat ikhlas ridha hanya kepada Allah, memohon petunjuk, pertolongan, taufik dan inayah hanya kepada Allah Jalla wa ala, la haula wala quwata illa billah. Lalu kita bersama-sama mengirimkan, menhaturkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerabat, keluarga, istri beliau, para sahabat dan orang-orang yang insyaallah selalu istiqomah menjalankan perintah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami selalu setia menemani Anda insyaallah dalam kebaikan bersama USB Quran Edu Institute. Pada program kali ini adalah merupakan pertemuan yang ke-10 kajian online kuliah jarak jauh online Al-Quran pada program Quran Dasar Ikhwan angkatan pertama di tahun akademik 2023. Seperti biasa para pemirsa sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, kami akan terlebih dahulu menyapa Anda sebelum kita memasuki materi pokok pembahasan kita di pertemuan kita kali ini. Kaifa haluk, bagaimana kabar Anda? Harapan kami tentu semoga dalam keadaan limpahan dan rahmat, terutama kesehatan Anda, kesempatan Anda yang Allah berikan balas dengan kebaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang juga kepada Anda yang baru bersama kami bergabung di channel YouTube kami insyaallah. Berawal dari rintisan dakwah kita dengan Al-Quran, insyaallah beberapa saudara-saudara kita istiqomah, terkhusus mereka mendapatkan hidayah karena Al-Quran. Oleh karena itu pemirsa sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk selalu membagikan, menginformasikan, subscribe dan share konten-konten insyaallah ketika kami telah melakukan proses penyutingan, pembuatan video materi pembelajaran kita kali ini. Moga-moga atau harapan kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka menjadi asbab atau karena kita, sehingga mereka istiqomah mempelajari Al-Quran, maka Anda akan mendapatkan amal jariah tanpa sedikit pun terkurangi oleh pahala yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk beramal, hanya menjadikan sebab petunjuk, maka kita mendapatkan pahala sama seperti mereka yang sedang beramal. Oleh karena itu pemirsa sahabat Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini setelah kita beberapa pekan kami tidak melakukan penyutingan materi pelajaran kita, akan tetapi pemirsa sahabat Al-Quran, Anda kami simak penyetoran tugas-tugas Anda dan perbaikan, dan alhamdulillah sebagian peserta sudah sampai pada pertemuan 10 dan 11.
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sebelum kita memasuki materi pokok pembahasan kita di pertemuan kita yang ke-10 ini, para pemirsa sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, maka kami akan menyampaikan beberapa untayan firman Allah Subhanahu wa taala yang kami kutip dari kitab Allah Tabaraka wa taala Al-Qur'anul Karim di dalam surah Shad, surah yang ke-38 ayat 29 berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadhakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadhakkara ulul albab. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah Tabaraka wa taala Jalla wa ala. Pemirsa sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menerangkan kepada kita untuk selalu menjadikan Al-Quran sebagai penghayatan, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, pemirsa sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui wasilah media pembelajaran seperti ini, maka mari kita bersama-sama mempelajari Al-Quran sebagaimana diturunkan oleh Allah Tabaraka wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala lisanihi rasulih, ala lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk menjaga sebagaimana huruf-huruf itu terucapkan, termantik oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Berapa tahun? 30 tahun, 40 tahun, ada yang sampai 60 tahun pengucapan huruf-huruf Al-Quran itu yang keluar dari lisannya. Allahu akbar. Belum sempurna. Oleh karena itu, tidak ada kata untuk tidak pernah berhenti dalam proses mempelajari ilmu Al-Quran. Mari kita simak pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Pemirsa sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan ke-10, ha, ujung lidah bertemu dan pangkal gigi seri atas, yaitu huruf dal, ta, dan ta. Jadi huruf ini dikenal dengan huruf-huruf lisan yang berada pada ujung lidah, torful lisan. Perhatikan, saya akan mempraktekkan terlebih dahulu ketika huruf-huruf yang berada di torful lisan, ujung lidah yang dekat dengan pangkal gigi seri atas dimasuki oleh tanda-tanda harokat, tasydid dan tanda sukun dalam suatu huruf kalimat atau dalam jumlah. Kita harus terbiasa untuk mengucapkan variasi-variasi contoh pelafalan huruf-huruf Al-Quran. Dan perhatikan tajwidnya. Da, ad, da, ad. Yumdidkum, ta, at-ta, at, tatanazzalu,
ta, thayyibatun. Begitulah variasi contoh latihan pelafalan huruf-huruf yang berada di ujung lidah, tarful lisan, dal, ta, dan to. Pemirsa sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih jelasnya memperhatikan bagaimana cara pengucapan huruf tersebut, silakan disimak pada gambar kali ini. Makhraj ta, dal, dan ta. Begini akan lebih mudah bagi Anda pemirsa sahabat Al-Quran untuk memahami bagaimana cara pengucapan huruf Al-Quran, terutama pada materi kita kali ini adalah tarful lisan yang berada di ujung lidah dekat dengan bagian gigi seri atas. Tarful lisani ma'usul thanaya al-unyah, ujung lidah dekat dengan usul, dengan asal atau akar atau pokok ya, gigi seri bagian atas. Jadi usul itu adalah akar, jadi dekat dengan pokok ya, atau bagian dari gigi seri yang berada di atas atau depan. Diperhatikan di gambar huruf ta sebelah kanan Anda, dal dan ta sebelah kiri Anda. Bagaimana pengucapan huruf ta? Huruf ta diperhatikan bahwasanya ya, kita harus meletakkan pangkal lidah kita agak sedikit ya istifal atau menurunkan pangkal lidah al-infitah, kemudian ujung lidah kita agak sedikit ya tidak melengketkan pada langit-langit sehingga pengucapan huruf ta ini bersifat hamas dan juga syiddah ya, karena huruf ta ini termasuk huruf dalam pengucapan yang susah atau ismat, terutama ketika kita mengucapkan huruf ini ya, ujung lidah kita itu kita arahkan pada gigi seri bagian atas ya, seperti contoh yang ada di video kali ini ya. Ta ketika Anda bertanda sukun, maka Anda akan dengar tadi di awal ketika saya melakukan proses variasi pengucapan contoh, maka kedengaran keluar ya udara nafas atau iltimas. Coba saya ulang kembali. Ta, ta, terdengar desis al-iltimas. Selain ditahan syiddah, maka huruf ta ini harus ya terdengar suara desis atau hembusan nafas. Seperti itu. Kemudian huruf dal, perbedaannya hanya pada sifat huruf ketika bertanda sukun. Dal ketika bertanda sukun Anda harus memantulkan atau qalqalah. Nah itu sama dengan huruf ta sebelah kanan Anda. Jadi da, ad, selain ditekan maka ada proses pemantulan huruf itu kembali yang atau dikenal dengan sebutan qalqalah. Ad, karena huruf dal, ta, dan ta ini bagian huruf yang susah dalam pengucapannya. Oleh karena itu pemirsa sahabat Al-Quran untuk sering dan mengulang pembelajaran latihan-latihan meletakkan posisi lidah kita sesuai dengan gambar atau penjelasan kami. Kemudian huruf qa ya, kita melihat bahwa di pangkal lidah ya, pada proses makhraj huruf qa itu dia istiqla,
terangkat ya. Karena atau kita kasih nama huruf ta ini adalah huruf yang pangkal lidah naik ya, sehingga penyebutannya tebal ya. To, tapi tidak harus monyong karena bukan huruf bibir. Laisa min harfi syafatain wa hiya au huwa min harfi al-lisan, merupakan huruf lisan, sehingga pengucapan huruf ta ini hanya di dalam ruang mulut kita, makhraj di bagian lisan, sehingga tidak harus ya ketika menyebut hurufnya bibir kita mencucu monyong ke depan. Po. Jadi ujung atau torful lisan diarahkan pada gigi seri bagian atas. Dan perhatikan huruf ta ini juga memiliki sifat ya lengket atau idba, sehingga ujung lidahnya ya kita arahkan ke langit-langit. Dan itu bertolak belakang dengan huruf dal dan ta ya. Dal dan ta tidak lengket pada langit-langit ya, sehingga tidak terjadi ya proses penggemukan atau terjadi penebalan bunyi suara huruf itu. Jadi di ujung lisan itu lengket pada langit-langit, kemudian di pangkal lisan di makhraj huruf ta ini terangkat, sehingga terkumpullah ya, faktor-faktor yang membuat huruf ta itu tebal ya, tebal dan kuat dan jahat. Jadi tertahan udara nafas dan juga tertahannya suara bunyi, sehingga lebih dominan terjadilah pemantulan. Op tertahan dan dipantulkan kembali. Op. Jangan lupa ujung lidah Anda ketika ingin menyebut huruf ta arahkan kepada ya bagian gigi seri depan dan lengketkan pada langit-langit. Adapun pangkal lidah isti'la diangkat, sehingga sifat bunyi huruf itu terdapat secara sempurna pada huruf ta. Ketika kita mengucapkan maka terdengar dengan suara po, op, Allahu Akbar. Jadi kita harus banyak mempelajari pembiasaan pelajaran-pelajaran seperti ini untuk banyak praktek tatbik. Oleh karena itu tidak hanya sekedar tasmi', kemudian kita tahdir, menghadiri pengajian-pengajian atau mendengar, menyimak, tatbik, perbanyak dengan tatbik, praktek. Tugas 10A seperti biasa, perhatikan praktek pelafalan materi huruf dal. Dan ingat ketika berharokat satu alif ya, satu ayunan saja, jangan lebih. Oleh karena itu pembiasaan untuk memperhatikan mat. 1. Da, ad, 2. Da, di, du, da, di, du. 3. Adda, iddi, uddu, adda, iddi, uddu. 4. Ad, id, ud. 5. Dan, din, dun. 6. Dada, dadda, didi, diddi, dudu, duddu. Demikian pemirsa sahabat Al-Quran, tugas 10A kami telah memberikan contoh dan praktek
membaca huruf dal dengan berbagai macam variasi harokat dan tanda bacaan. 10B adalah huruf ta. Perhatikan kembali cara membaca variasi pada pelafalan latihan huruf ta. 1. Ta, at, ta, at. 2. Ta, ti, tu, ta, ti, tu. 3. Atta, itti, uttu. Atta, itti, uttu. 4. At, it, ut. Tan, tin, tun. Terakhir atau keenam, tata, tatta, titi, titi, tutu, tutu. Demikian juga pada contoh pelafalan pada variasi latihan-latihan pada huruf. Pada tugas 10C kami akan memberikan contoh variasi atau latihan pelafalan pada huruf ta. Pertama, pemirsa sahabat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan ta, ta. Jadi sifat huruf ta itu tebal di lisan, yang bukan karena mulut kita dimonyongkan, harus diperhatikan. 2. Ta, ti, pu, ta, ti, pu. 3. Apa, ilti, upu. Apa, ilti, upu. 4. Apa, ilta, upa. 5. Pon, tin, tun. 6. Popo, popo. Wilti, wilti. Pupu, pupu. Adapun pada tugas 10D, para pemirsa sahabat Al-Quran dan peserta Quran Aid Institute untuk bisa membaca sendiri. Oleh karena itu, perhatikan kaidah-kaidah tajwid, sifat huruf tersebut dan makhrajnya agar lebih tepat penyebutan hurufnya. Pemirsa sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berpisah dengan menuntut doa kepada majelis, kami juga menghimbau kepada para pemirsa sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada untuk menyampaikan maklumat penting, yaitu proyek donasi dakwah USB AMCF 2003. Kami sedang melakukan penggalangan donasi dakwah untuk melakukan pembelian sarana prasarana dakwah yang insyaAllah kami akan ditugaskan selama 1 tahun di 7 titik lokasi pedalaman yang ada di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, pemirsa sahabat Al-Quran, selain doa dan dukungan Anda, kami mengharapkan untuk menyalurkan donasi dakwah Anda melalui rekening resmi kami, USB Quran Aid Institute. Perhatikan di brosur kami. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan Anda terlibat andil menyebarkan dakwah Al-Quran sampai di pelosok-pelosok di negeri kita, terutama saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Tengah di 7 titik Kabupaten Gunung Mas. Mari kita bersama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.